Okezoner, senang sekali saya Aya Nufus kembali lagi dalam program yang sangat spesial yakni Okezone Stories. Dan hari ini saya senang sekali dapat menyapa Okezoners karena seperti biasa kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber inspiratif yang mewakili brand-brand yang memenangkan penghargaan bergengsi pastinya yakni Super Brands. Dan hari ini akan ada dua narasumber dan satu diantaranya ini sudah bersama saya di studio yakni brand Wingas yang cukup terkenal sekali khususnya di kalangan rumah tangga pastinya, dan sudah hadir di studio bersama saya ada Bapak Thompson selaku Direktur Operasional Wingas. Bapak memenangkan 3 kategori sekaligus di Super Brands. Yang pertama itu ada stove, kemudian juga stove host dan juga gas cylinder regulator. Gimana Pak perasaan Bapak dan juga tim? Oke, selamat siang Bu Aya. Pertama setelah mendapat Super Brand ini, terus terang itu butuh perjuangan yang cukup berat Bu untuk mendapat Super Brand. Karena untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat itu butuh perjuangan yang sangat berat sekali. Sebenarnya dari awal PT Win Updates ini sebelum ada peralihan dari konversi minyak tanah ke LPG, memang sih untuk produksi ini kita nggak secara besar sampai saat ini. Cuma sekarang ada peralihan dari pemerintah kita konversi LPG minyak tanah ke LPG, sampai saat ini lah perkembangannya melejit terus Bu. Oke, tapi Pak Thompson ini bukan yang pertama kalinya ya untuk Wingas mendapatkan penghargaan bergengsi ya. Benar. Nah ini artinya nih Okezoners membuktikan bahwa Wingas ini sebagai produsen regulator dan juga kompor gas sukses menjalankan komitmennya sebagai brand yang aman dan juga mudah digunakan untuk kebutuhan home appliance. Dan saya juga penasaran, tapi sebelumnya saya mau informasikan kembali kepada Okezoners bahwa ini untuk informasi Okezoners aja, bahwa Super Brands ini merupakan lembaga arbiter internasional terkemuka dan juga terpercaya di 90 negara yang memberikan penghargaan kepada brand yang berhasil membangun brand image, kemudian juga brand value dan juga brand awareness serta brand loyalty. Dan untuk mendapatkan penghargaan ini seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Thompson tidak mudah karena harus melewati perjalanan yang cukup panjang begitu ya, supaya nanti teridentifikasi bahwa brandnya ini kuat kemudian juga bernilai tinggi di masyarakat. Nah, Okezoners kita mau tahu lebih detail lagi dan juga lebih dalam lagi terkait dengan perjalanan dari Wingas. Mungkin Pak, ini kan sudah 30 tahun ya. Wingas melalang buana aja. Boleh mungkin Pak diceritakan terlebih dahulu awal mulanya seperti apa sih Pak hingga bisa terbentuk Wingas? Pada mulanya PT Win Updates ini dengan merek Wingas, kita hanya konsen di produksi regulator dan kompor. Saat itu memang untuk PT Win Updates ini kita masih sangat kecil Bu. Karena di awal tahun 90-an kita udah mulai produksi. Saat itu jumlah karyawan hanya puluhan orang aja Bu. Seiring berjalan waktu sampai tahun 2006, disitulah ada peralihan minyak tanah ke LPG. Itu permintaan untuk kompor gas dan regulator cukup besar Bu. Dari saat itu kita ekspansi yang semula dari satu pabrikan sampai sekarang ada 3 pabrikan Bu. Wow, jadi awal mula membuat peralatan dapur serta manufaktur peralatan gas itu di tahun 90-an? Awal 90-an Bu. Awal 90-an. Cukup lama Bu. Cukup lama. Itu kenapa ada tiba-tiba ibu-ibu, sekelompok ibu-ibu yang mendatangi perusahaan Bapak bilang saya mau ada perusahaan yang berkualitas gitu ya? Apa gimana nih Pak Thompson? Ya Bu, untuk masyarakat kita sekarang mereka semua udah paham mengenai kualitas barang. Mereka kan pakai di rumah itu apabila lebih dari setahun produk yang mereka pakai itu tidak rusak, itulah yang membuat image-nya jadi kuat sekali Bu. Dan yang kedua itu dalam hal pelayanan. Setiap ada keluhan dari customer, kita akan samperin Bu ke customer. Jadi perjalanan dan juga inovasi yang juga pada saat itu mungkin ada tantangan yang cukup berat. Gimana Pak? Mungkin bisa diceritain tantangan dari awal minyak tanah ya, kemudian beralih ke peralatan dapur. Seperti apa tantangannya? Di tahun 90-an loh, di awal 90-an loh pada saat itu. Tantangan yang terberat itu kita harus hadapi barang-barang impor Bu. Ya, itu tantangan terberat selama hampir puluhan tahun Bu. Jadi untuk mencegah hal-hal seperti itu kita utamakan kualitas yang kita produksi.
Jadi masyarakat kita udah tahu kualitas suatu barang ini dan mereka udah percaya, di situ pelan-pelan akan berkembang, Bu. Oke, jadi memang masyarakat ini harus diberikan kepercayaan terhadap produk-produk yang berkualitas. Tapi sebelum saya bahas dengan produk-produk detailsnya, kita juga pengen tahu ya produk-produk berkualitas dari Wingas. Saya mau tahu dulu dong filosofinya. Wah, kita bicara filosofi nih Pak Thompson. Namanya Wingas. Kenapa nih? You always want to win or something? Oh, that's right. That's right. Yeah. Most of the people want to be winner. Of course. Ini dari awal persepsi kita nih, memang si kalimat winner ini yang jadi semacam ilham, Bu, buat kita semua. Oke. Jadi winner ini ya untuk membuat merek winner ini dalam kalimat bahasa Inggris ya kita buangi er-nya, Bu. Jadi win aja. Win aja. Win aja. Win-win solution. Benar. Benar. Oke, tapi itu untuk filosofi nama itu sudah memang dibuat dari awal atau ada pergantian nama di tengah-tengah perjalanan karir lagi ya brand dari si Wins Gas ini? Ini dari awal, Bu. Oh, dari awal. Dari awal kita ada Wingas sampai saat ini, Bu. Oke. Jadi sudah melekat di image masyarakat, Bu. Wingas. Ya. Oke, baik. Ini juga yang paling menarik Pak Thompson, kalau kita lihat kan keunggulan dari si Wingas ini kan adalah produk kompor yang sangat aman dan juga nyaman. Baik. Pastinya ini ada teknologi khusus nih yang diterapkan di produk-produk Wingas. Mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak Thompson? Sebenarnya ini rahasia dapur, Bu. Rahasia dapur. Tapi karena ini peralatan dapur ya, iya, benar. ibu-ibu kan harus merasa dapur. nyaman nih. Mungkin ada teknologi dan juga inovasi yang sekarang dikeluarkan oleh Wingas? Benar. Sekarang untuk kompor ini kita ada teknologi yang dari Jepang. Kalau sekiranya pemakaian customer itu untuk memasak air ataupun kuah, jika ada kebocoran ataupun air yang mendidih, lumer itu kompor akan otomatis mati. Mengering. Oh, mati malah mati. ya. Gasnya akan nggak mengalir lagi ke media, Bu. Ke kompor, ke wajannya, Bu. Oh, oke. Tapi itu memang yang menjadi keluhan banyak dari masyarakat atau seperti apa, Pak? Benar. Jadi kebanyakan masyarakat kita nih kalau untuk memasak air atau apa kuah, kalau udah mendidih dia akan jatuh. Kalau jatuh itu akan terjadi resiko mungkin kebakaran, Bu. Oh my God. Oh, saya pernah itu mengalami kejadian itu. Memang kompornya waktu itu tua, saya nggak tahu ya nama brandnya apa, saya juga lupa. Tapi memang seperti Pak Thompson sebutkan, ketika kuahnya jatuh itu bisa mengakibatkan kebakaran. Tapi Wingas sudah menciptakan sebuah teknologi Benar. yang ini ya meminimalisir terjadinya kebakaran. Bu. Wah, ini untuk ibu-ibu zoners di rumah harus pilih-pilih nih ya untuk peralatan dapur yang benar-benar aman ya Pak Thompson ya. Baik, tapi kan kalau kita lihat iklan-iklannya, terus juga promo-promo dari Wingas, ini kan ada dua ini ya, apa namanya, low pressure dan juga kompor high pressure. Perbedaannya sebenarnya apa Pak secara spesifiknya? Untuk kompor yang low pressure itu biasanya pedagang-pedagang UKM, Bu. Seperti mereka untuk membuat semacam martabak, yang untuk dengan api kecil, Bu. Tapi itu harus memakai regulator yang tekanan rendah. Nah, jadi kalau untuk kompor yang tekanan tinggi itu harus memakai regulator tekanan tinggi. Biasanya untuk pedagang-pedagang nasi goreng, Bu, dengan menggunakan api besar, Bu. Oh, oke. Tapi kalau dari kasus-kasus yang di kalangan masyarakat, apakah ada mungkin Pak kejadian-kejadian yang mereka salah menggunakan low pressure, pakainya regulator yang tekanannya berbeda seperti yang tadi Pak Thompson sebutkan? Ini bisa terjadi, Bu. Karena setiap kemasan kompor kita ada cantumin ini pemakaian untuk regulator tekanan rendah. Oh, jadi Wingas pun sudah menerapkan itu ya, cara penggunaan. Oke. Tapi sejauh ini apakah masyarakat feedbacknya seperti apa, Pak Thompson? Sampai saya feedbacknya cukup baik sih, Bu, cukup baik. Dan biasanya ada keluhan kan ada masuk ke customer service, Bu ya. Ini sampai sekarang sih nggak ada keluhan mengenai tentang salah pemakaian. Oke. Jadi tadi Pak Thompson sudah jelasin produk yang berkualitas, teknologinya juga diimport dari luar negeri gitu ya, dari Jepang ya? Bukan teknologinya, Bu. Teknologinya. Ya, kita ada tim khusus untuk belajar di Jepang. Oh, wow. Jadi semuanya produk lokal yang kita pelajari ilmunya dari luar. Wah, ini luar biasa sekali. Tapi yang paling menarik, ini kan kadang masyarakat kita suka awam ya Pak Thompson ya, terkait dengan produk yang berkualitas dengan produk yang nggak berkualitas. Bagaimana untuk Wingas ini memberitahu dan juga menyampaikan informasinya kepada masyarakat?
Salah satunya untuk mengetahui produk itu berkualitas atau tidak adalah dengan standar nasional Indonesia yang kita sebut dengan SNI, Bu. Jadi SNI ini yang mengatur semua kualitas barang itu. Karena setiap setahun sekali produk yang kita produksi itu harus diuji ulang semua, Bu, di lab yang telah ditunjuk oleh pemerintah kita. Dan kita pun sering ada kerjasama dengan pihak Kementerian Perindustrian, dan kita salah satu sebagai penyusun SNI-nya, Bu. Wow, jadi di dalam menjadi bagian dari penyusun itu supaya Benar. pemerintah juga tahu bahwa yang dibutuhkan seperti ini gitu ya, Pak. Benar. Oke, ini keren sekali loh ya. Jadi tidak hanya menciptakan produk tapi juga membuat regulasinya juga ya, menjadi bagian dari regulasinya. Oke, luar biasa. Tapi ini saya merasa jadi Pak Thompson ini ya menjual produk nih ke saya. Ini cara penyampaiannya bagus sekali. Kita cuma kurang membawa kompornya aja nih Pak Thompson nih ada di studio. Tapi ngomong-ngomong soal regulator Pak Thompson, ini kan banyak tipe yang berada di masyarakat ya untuk regulator WINGAS sendiri. Untuk keunggulannya apa ya Pak yang dimiliki oleh WINGAS? Kalau untuk regulator memang sih produk yang diutamakan itu regulator, Bu, di WINGAS. Oke. Karena dia sangat memegang peranan penting di tabung, Bu. Karena tekanan tabung itu cukup besar. Setelah dipasang regulator, tekanannya akan diatur oleh regulator ini. Dan produk-produk yang diproduksi oleh PT Win ini, ya salah satunya tipe W900 itu dengan 3 pengait triple lock. Jadi itu cukup kuat untuk menggigit di atas katupnya, Bu. Oke. Apa yang terjadi kalau katupnya longgar? Biasanya katup itu nggak longgar, Bu. Cuma tergantung dari performa regulatornya. Kalau ketemu bahan yang kurang bagus, itu dikaitkan ke katup, apabila terjadi kelonggaran itu akan bocor, Bu. Bocor gas ini yang akan bahaya bocor dari sekali katup. ya. Benar. Ya. Jadi dari teknologi yang diciptakan oleh WINGAS sendiri ini sudah pasti 100% tidak bocor? 99%, Bu. 1%-nya lagi likeness nih. Ya, harus belajar lagi, Bu. Oke, baik. Ini luar biasa. Mungkin untuk regulator sekarang yang dimiliki oleh WINGAS, ada nggak mungkin rencana inovasi ke depannya untuk regulator? Ada, Bu. Sekarang kita ada wacana yang seperti kita tahu tuh regulator ini bahan bakunya dari timah. Kita udah lihat di negara Italia, mereka memakai bahan dari komposit sejenis plastik yang sangat kuat. Nah, itulah yang akan kita pelajari untuk tahun yang akan datang. Oke, Anda sendiri dan juga dari WINGAS menilai bahwa yang di komposit ini akan baik untuk kedepannya? Sangat kuat sekali, Bu, kalau saya lihat untuk performa regulatornya. Oke. Ada nggak inovasi lain Pak mungkin dari bahan mungkin selangnya atau yang lain-lainnya? Untuk regulator ya setiap tahun sekali kita ada inovasi yang baru sih, Bu. Ya salah satunya ya untuk semacam kebocoran kita pasang o-ring, meteran yang di atas regulator semualah kita akan perbaiki. Tapi setiap komplain yang ada selalu ada perbaikan tentunya dari WINGAS ya. Harus, Oke, Zoners ini dia nih yang paling baik dari WINGAS ini selalu menerima feedback dari masyarakat ya Pak Thompson ya supaya terus berinovasi demi kenyamanan dan juga keamanan para penggunanya. Dan bagaimana nih cara WINGAS nih? Oke, Zoners juga pengen tahu ya mempertahankan kualitasnya karena kita lihat banyak sekali tipe-tipe regulator yang beredar di masyarakat yang kadang bocor dengan keluhan-keluhan tertentu. Seperti apa WINGAS mempertahankannya? Untuk kualitas dari regulator ini biasanya pengujian tuh dilakukan setahun sekali, Bu. Cuma kalau di PT Win Appliance ini, di WINGAS ini kita ujinya berkala. Setiap 6 bulan sekali kita bawa ke lab untuk diuji. Dan di pabrik kita itu sendiri ada alat pengujiannya, Bu, yang telah disetujui dan disurvei oleh lembaga balai uji, Bu. Oke, jadi setiap tahun bahkan setiap bulan nggak? Setiap 6 bulan sekali, Bu. Setiap 6 bulan itu ya dilakukan uji coba di lab. Ini yang paling menarik sebenarnya kan kita menerima, WINGAS sendiri menerima komplainan gitu ya Pak ya. Ada nggak mungkin bimbingan yang diberikan kepada komunitas-komunitas tertentu di luar sana, cara penggunaan regulator yang baik dari WINGAS? Biasanya kita ada sosialisasi, Bu, dari tim survei yang ke lapangan. Mereka sosialisasi cara pemakaian regulator yang benar seperti apa dan melakukan pergantian regulator jika ada yang rusak.
Oke, Ya. oke. Jadi udah semuanya. Nah, ini dari servisnya nih, sekarang kita penasaran. Untuk after sale service-nya seperti apa nih Pak Thompson? After sales service kita garansi 1 tahun, Bu. Cuma kalau pemakaian lebih dari 1 tahun kita ada servis gratis tanpa biaya apapun. Oke. Asalkan bisa hubungi ke customer service kita, nah, kita akan melakukan servis dan melakukan kunjungan ke masyarakat. Ke yang bersangkutan, Bu. Tapi kalau untuk menghubungi customer center-nya itu di mana Pak? Langsung nomor atau sudah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia? Nomor Mungkin customer boleh service disebutin wilayah-wilayah yang sudah ada penyebaran customer service ya? totalnya ada 76 wilayah, Bu. Wow. Nah, jadi dari Banyak banget. mungkin dari Aceh sampai ke Semua provinsi udah pasti ada. pasti ada. Satu provinsi bisa 2-3 kota. Bisa lebih, Bu. Bisa lebih, wah. Ya. Nah ini Oke Zoners ini udah pasti after sale service-nya. Kalau ada Ya. keluhan-keluhan juga bisa langsung ditanggapi dengan cepat. Benar, Bu. Oke, gimana Pak? Mungkin untuk after sale service-nya ada nggak inovasi ke depannya yang mau dibuat secara digital mungkin? Untuk sampai saat ini sih mungkin ya ke arah sana digital. Oke, ada ya, ada sana ya. Ini Baik. juga nih ada pertanyaan yang mungkin menurut saya ini juga menarik ya Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa jelasin secara singkat kepada Oke Zoners terkait dengan faktor apa saja sih yang perlu dipertimbangkan saat memilih regulator, kemudian juga kompor dan selang gas. Sama juga disampaikan mengenai apa saja kelebihan dari regulator wind gas ini Pak. Jadi kan Bapak bisa nih compare dikit, kalian jualan tipis-tipis ya. Misalnya kalau masyarakat kita ini untuk membeli produk-produk tertentu seperti regulator, kompor atau selang, lihat di situ ada label SNI nggak? Itu yang pertama, Bu. Yang paling penting adalah SNI. Oke. SNI. Setelah SNI, habis itu lihat pemakaian untuk regulator, kompor atau selang. Apabila pemakaiannya udah lebih dari 1 tahun, berarti produk itu kualitasnya udah cukup baik, Bu. Tapi kalau pemakaiannya di bawah 6 bulan, itu udah berarti ada masalah, Bu. Nah, biasanya Windgas akan perhatikan masalah seperti itu sebelum diedarin ke masyarakat, Bu. Oke, seperti yang tadi Bapak sampaikan setiap 6 bulan akan ada Ya. pengecekan di lab ya. Di lab. Oke, mungkin saran yang bisa diberikan untuk masyarakat mungkin dari kasus-kasus yang pernah terjadi penggunaan second hand regulator misalnya atau Ya. kompor gitu misalnya, ada nggak saran-saran yang ingin diberikan? Sekedar saran, kalau memang masyarakat kita ada memakai regulator yang merasa ada kebocoran atau apa, itu segera hubungi customer service Windgas. Kita akan melakukan pergantian secara gratis, Bu. Oke. Kita akan tahu masalah di regulatornya seperti apa. Oke. Ya. Baik, nah itu lengkap sekali loh Oke Zoners yang disampaikan oleh Pak Thompson, mulai dari cara memilihnya harus diperhatikan ada SND-nya atau enggak, Ya. kemudian juga kalau ada bau-bau langsung aja lapor ya. Lapor ganti baru, Bu. Oke, Ya. lapor ganti baru. Digantiin kalau ada garansinya masih ya? Masih, kalau enggak kita servis secara gratis. Servis secara gratis. Nah ini yang paling menarik dari Windgas. Sampai juga yang terakhir Pak sebagai penutup ini mungkin Bapak boleh share kira-kira ada nggak nih promosi yang bisa didapatkan oleh konsumen kalau mau beli produk Windgas dalam waktu dekat? Promosi itu kita ada melakukan scan barcode yang ke semua toko-toko dan termasuk ke pemakai langsung. Mereka bisa scan barcode dan ada hadiah langsung. Oke. Dan kedua itu semua ada diskon khusus di official store Tokopedia dan Shopee. Oke, jadi ada di online shopnya juga. Benar, Bu. Kalau beli langsung juga ada manfaatnya juga. Baik, terima kasih kalau begitu Bapak Makasih, Bu. Thompson atas waktunya. Kita jadi banyak tahu ya tentang keunggulan dari produk-produk peralatan dapur, khususnya tadi regulator, kompor Dan juga. Ini selang. juga yang menjadi hal penting yang peralatan dapur yang paling sering digunakan juga ya Pak Benar, Thompson ya, agar benar. seperti apa nanti supaya jadi nyaman dan juga yang pastinya aman dan minimalisir terjadinya kebakaran dan juga kebocoran pastinya. Dan oke Zoners, tetaplah bersama kami karena di segmen 2 nanti kita akan mengulik lagi tentang brand Importa. Kira-kira seperti apa? Tetaplah bersama kami di Oke Zone Stories. Alright, Anda kembali di Oke Zone Stories, Oke Zoners bersama saya Aya Nufus, dan di segmen kali ini saya juga sudah kehadiran
narasumber inspiratif. Ini khusus untuk Okezoners pecinta furniture. Karena di studio sudah bergabung bersama saya tamu spesial Bapak Prima Manggala selaku Chief Sales Operation Importa. Importa ini ya berhasil mendapatkan penghargaan Super Brands 2024 dengan kategori furniture. Selamat Mas. Ya, saya manggilnya Mas Prima, Mas Manggala. Boleh, Prima aja. Prima. Halo Mbak. Biar tetap Prima ya. Iya. Terima kasih sudah mengundang. Thanks for having me. Iya, of course we are so happy for you to be here karena kita mau nanya banyak hal ya. Ini kan furniture ini salah satu barang hal yang menjadi hal yang paling penting yang harus dimiliki di rumah, ya nggak? Sehingga Okezoners pasti penasaran mau nanya. Tapi sebelum kita detail ke produk, saya mau tahu dulu dong tentang perusahaan Importa ini secara singkat dan juga kenapa perusahaan ini spesial nih, Mas. Ya, jadi mungkin kalau secara singkatnya ini itu berawal dari 2003. Jadi 2003 founder kami itu Pak Nizar Bawazir, itu beliau punya satu toko furniture kecil, Mbak Aya. Jadi itu di kota Temanggung di Jawa Tengah. Berawal dari situ jatuh bangun, kemudian karena memang perusahaan keluarganya juga memang berputar di seputar furniture. Setelah 7 tahun, akhirnya 2011 itu didirikanlah PT Importa ini. PT Importa ini kita berangkat dari 2011 dan salah satu produk keunggulannya itu adalah besi. Jadi bermaterial dasar besi, furniture yang bermaterial dasar besi. Vintage gitu dong ya waktu itu ya. Jatuhnya malah kayak agak fresh modern gitu. Iya, tapi bahan dasarnya besi. Nice, oke. Jadi kemudian mulai dari 2011 itu waktu habis pertama kali didirikan PT Importanya, per 2 tahun itu pertama cabang pertamanya di Surabaya, per 2 tahun kemudian buka cabang baru waktu itu. Kemudian pas masuk masa pandemi, itu kan periode yang sangat sulit buat semua orang ya. Iya, betul. Jadi orang itu sangat berhati-hati gitu ya untuk membelanjakan uangnya. Mereka kalau ada barang kebutuhan, mereka akan pilih yang kebutuhan itu bisa terpenuhi, tapi kalau ada opsi yang dengan harga terjangkau, mereka akan pilih itu gitu. Nah, salah satu berkahnya pada saat itu produk kami itu karena furniture ini berbahan dasar besi, jadi anti rayap, anti jamur, kemudian dia anti lembab dan dia juga lebih robust karena dia memang material dasarnya besi, dan kita bisa kasih harga yang sangat kompetitif banget. Jadi justru ketika masa pandemi itu alhamdulillah justru itu adalah salah satu blessing in disguise, berkahnya untuk Importa, justru malah grow-nya pada saat itu juga termasuk salah satu dalam periode waktu yang paling pesat gitu. Wow, di tahun itu ya. Di tahun dimana itu orang semua suffering gitu ya, malah Importa menciptakan inovasi yang dibutuhkan banyak masyarakat yang dan dibutuhkan, juga malah makin pesat ya. Karena akhirnya furniture itu tersedia dengan kualitas yang baik. Jadi artinya masyarakat bisa dapat leverage-nya secara produk pun lebih kuat, lebih anti rayap, lebih anti jamur itu, tetapi dengan harga yang kompetitif. Jadi akhirnya pada saat itu kan ketika mereka memang butuh furniture, mereka nggak harus keluar uang sangat banyak untuk beli furniture-nya. Wow, gitu. Jadi yang buat Importa spesial adalah bahannya yang berbeda dengan furniture pada umumnya ya. Iya, material besi itu memang menjadi salah satu dari signature-nya gitu Mbak Aya. Signature-nya. Okay. Tapi juga jadi penasaran, nih kan awal mulai di Jawa Tengah ya. Mungkin udah punya member group yang tersebar di seluruh Indonesia, karena tadi kan Mas sempat mention kalau perkembangannya cukup pesat ya. Iya, jadi setelah memang masa pandemi itu alhamdulillah setelah itu kita punya perkembangannya di tahun 2022 itu kita punya 11 cabang. Sekarang kita udah punya di 14 dan insya Allah kita sampai ke 2028 kita misinya untuk terus tambah cabang sebanyak-banyaknya gitu Mbak Aya, karena konsep kita adalah kita pengen bikin barang kita Importa itu available di semua toko furniture di dekatnya konsumen. Jadi kita yang ngedeketin konsumen gitu. Ya kita jadi kalau konsumen mau cari barang Importa, karena kita udah tahu bahwa alhamdulillah ini barangnya sudah well accepted gitu oleh masyarakat. Mereka udah tahu. Yang kita PR selanjutnya adalah kita permudah untuk mereka nyari barangnya. Oke, mungkin boleh disebutin Mas, ada 5 kota terbesar yang menjadi favorit dari Importa. Iya, sekarang kita kuncinya itu salah satu yang Paretonya kita besar di Surabaya, ada di Jogja juga, ini home groundnya, karena owner kita juga orang Yogyakarta, terus ada di Jakarta, terus kemudian ada di Palembang untuk daerah Sumateranya, sama Jakarta, Bandung, pokoknya Jakarta, Bandung, Surabaya, Jogja, Palembang.
Oke, nah jadi ada di Pulau Sumatera juga ya Ada di sekarang. Pulau Ya, Sumatera di Pulau juga, Sumatera Medan juga ada. Medan juga ada. Mm-mm. Kalau untuk mitranya sendiri gimana, Mas? Iya. Udah banyak belum? Alhamdulillah kita mitra sekarang udah ada lebih dari 3.000. Udah ada Wow. lebih dari 3.000 mitra, itu UMKM. Jadi skalanya memang yang mereka sampai ke omset 300 juta gitu ya. Mereka biasanya masih privately owned gitu. Karena itu tadi, jadi kita kepengen punya route to marketnya itu caranya emang kita buat untuk barang importa ini semudah mungkin untuk ditemukan sama konsumen yang mau beli barangnya, furniture yang importa Nice. gitu. Tapi yang jadi pertanyaan juga untuk kategori furniture ini apa aja nih, Mas? Pakai kan kalau kita lihat yang apa namanya mau furniture dari importa ini dari segala usia dong, ya nggak sih, ya kan? Untuk kategori furniture-nya apa nih yang menjadi favorit? Iya, jadi salah satu yang paling backbone dan paling dikenal masyarakat itu biasanya terutama adalah wardrobe. Jadi lemari pakaian tapi bahan dasarnya besi. Wow. Iya, jadi itu nanti akan memang kita tayangkan di layar kaca Oke Zoners ya. Iya, jadi itu memang salah satu signature produknya kami juga, wardrobe besi. Salah satunya, walaupun range produknya sebenarnya luas banget Mbak Aya. Jadi kita punya semuanya. Jadi kalau kita masuk dari kategori home itu kita punya wardrobe, kita punya ini kayak yang sekarang di sini nih, kita punya coffee table, dining table. Kita punya untuk kebutuhan teras, termasuk juga untuk kebutuhan office. Mungkin kalau office ini mungkin sedikit lebih common ya, bahan dasar besi kayak kabinet, lemari, dokumen. Oke. Tapi sampai kepada meja kerja. Kemudian kita punya kursi kerja, kursi Komplit direktur, dong ya, berarti komplit. semuanya Range ada produknya ya. ada banyak. Nerima ini juga nggak, apa namanya, kalau saya mau pesan gitu, saya mau punya desain sendiri. Ada, jadi Ada kita juga? punya untuk yang divisi projectnya. Jadi kita kan salah satu kalau untuk diimpor itu route to marketnya kita banyak menjalin toko-toko mitra. Tetapi kita juga punya showroomnya, Mbak Aya. Jadi kita punya showroomnya di mana kalau biasanya kan itu karena ada showroom, jadi orang bisa datang ngerasain, terus pengen duduk, pengen ngebuka, ngerasain, punya hand feel gitu ya. Nah itu kita punya showroomnya, dan biasanya kalau mereka punya request mau pesan, mungkin ada saya mau ruang tunggu untuk antrian tunggu di ruang praktek saya, misalnya dokter kayak rumah sakit, yang 5 kursi, yang 4 kursi itu bisa. Oke, untuk showroom sendiri udah buka di mana aja? Mas, tadi Untuk showroom- kota-kota yang disebutin udah buka? Udah, kita punya di Jogja, kita punya di Jakarta juga ada. Kita rencana target untuk sampai ke 5 tahun ke depan kita mau buka insya Allah sampai 40 targetnya, roadmapnya. Jadi kita pengen punya 5 di Jabodetabek dan sisanya di seluruh Indonesia gitu insya Allah. Wih, ini saya nanya-nanya kayaknya saya pengen pesen nih. Tapi tadi Mas Prima sempat nyebutin bahwa salah satu yang menjadi favorit adalah wardrobe ya. Ini artinya Wardrobe, lemari pakaian. orang-orang Indonesia suka shopping ini, suka shopping baju, suka belanja baju nih ya. Tapi ini juga apa namanya yang buat saya penasaran secara pribadi juga sih sebenarnya. Importer ini kan maksudnya banyak ya desain-desain yang beredar di pasaran juga. Kalau untuk importer sendiri apa nih yang mungkin menjadi inspirasi ketika membuat desain-desain tertentu di produknya importer? Iya. Saya mau nanya ini bumbu dapur rahasianya. Iya, jadi memang salah satu resepinya juga adalah untuk constantly aware dengan tren dan memastikan barang-barang kita tuh up to date ya, fresh ya kan, karena kan memang kan tren furniture juga gayanya harus selalu dijaga fresh gitu ya, ngikutin pasar, dan memang kekuatan kita salah satunya di R&D-nya itu. Jadi kita juga menyesuaikan pasar itu lagi sukanya apa sih, yang lagi in itu apa, tetapi kita pastikan leverage-nya itu di kita itu salah satu signature-nya bahan dasarnya besi, modelnya itu disukai karena itu up to date, modern, fresh, dan harganya itu kita selalu pastiin kompetitif gitu. Jadi mereka akhirnya emang jadi produk kita, mudah-mudahan mungkin itu memang yang membuat produk kita well accepted gitu sama masyarakat. Oke. Tapi sejauh ini demand-nya apa nih favoritnya? Favoritnya tetap dari wardrobe besi yang paling baru awal, kemudian mereka juga pada suka tuh konsumen dining table. Oh, oke. Dining Mungkin table. ada, mungkin Mas Bro bisa dijelasin mungkin yang spesifik tipe apa, warnanya yang paling banyak demand-nya? Iya, jadi kalau untuk wardrobe, jadi untuk lemari pakaian itu biasanya hampir seluruhnya well accepted, itu tinggal murni preferensi. Jadi kita punya yang 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Biasanya kalau konsumen punya rumahnya agak sedikit lebih spacious, mungkin mereka suka yang 4 pintu. Tapi yang best seller sih biasanya yang 3 pintu ya. 3 pintu yang geser, ada cerminnya, karena kita juga punya
desainnya itu juga diikutin dengan misalnya ini era festifnya, kalau itu mau masuk ke periode Lebaran atau itu mau masuk ke Chinese New Year, itu desainnya biasanya ada desain-desain yang tematik yang emang menyesuaikan dengan festifnya. Jadi mereka suka karena secara quality produknya itu kuat, bagus, dan desainnya juga fresh gitu. Mereka ngelihatnya itu kayak dapat barang kualitas barang yang harganya seperti 2-3 level di atas itu gitu. Padahal harga yang kita tawarkan sangat kompetitif sekali. Oke, tapi kalau untuk importer sendiri suka nggak buat desain edisi-edisi spesial gitu? Iya, terutama untuk mungkin kalau untuk yang festif besar ya, kayak misalnya CNY, Chinese New Year, atau juga ke festif Lebaran gitu. Oke. Tapi ini kan susah banget ya untuk menjaga kualitas dan juga signature-nya sendiri, apalagi kalau kita tadi Mas sempat sebutkan kita tuh ngikutin tren gitu. Gimana importer memastikan bahwa signature kalian yang besi itu tadi tidak termakan oleh tren? Iya. Jadi kita memang sebegitu kita pengen membudayanya itu ya, sampai-sampai ini aku cerita sedikit nih Mbak Aya. Jadi corporate culture kita itu, budaya perusahaan kita itu slogannya kalau disingkat akronimnya bahkan BESI. Jadi BESI, Brave, Enthusiast, terus Sinergi sama Integrity. Aku mau cerita sedikit karena ini juga jadi salah satu komponen untuk kita menjaga komitmen kita gitu untuk menjaga kesuksesan untuk ini bisa sustain. Jadi brave itu kita nggak takut untuk mengambil keputusan-keputusan yang inovatif ya, kita mengikuti perkembangan zaman. Entusias itu kita hadirkan passion kita di situ karena kita emang suka bidang furniture ini, dan kita juga nggak anti terhadap teknologi ya. Jadi kita juga tahu bahwa ini masyarakat semakin maju, ada AI di sana. Kita nggak mau reluctant, kita nggak mau menolak itu, kita malah mau leverage itu. Gimana caranya supaya itu kita jadikan advantage untuk kita bisa grow lagi lebih jauh. Kemudian S-nya itu sinergi, karena kita nggak mungkin bisa semaju ini tanpa sinergi. Sinerginya bukan cuma internal di importer aja, tapi ya tadi itu ya, kita pengen ngajak sinergi sampai ke mitra-mitranya UMKM gitu. Sama yang terakhir itu integrity, karena kita nggak kepengen banget nama brand Importa ini, karena kita pengen di sini for the long time insyaallah Mbak Aya. Jadi kita nggak kepengen untuk memasarkan sesuatu yang kita klaimnya A padahal itu sebenarnya nggak A. Jadi kalau kita bilang bahwa produk kita ini platnya adalah sekian mili misalnya, kita sebut itu, maka kita akan pastikan barang yang available itu memang itu. Karena banyak di luar sana kompetitor misalnya nih, dia klaim misalnya itu barangnya misalnya besinya platnya 1 mili misalnya aja nih ya Mbak Aya, 1 mili itu maka dia akan jagain plat utamanya 1 mili, padahal nanti yang di atasnya yang di belakangnya itu nggak pakai yang 1 mili untuk menekan biaya produksinya kayak gitu-gitu. Itu adalah bagian dari corporate culture yang kami nggak mau lakukan. Jadi I-nya itu represent integrity, kita pengen etiknya, regulasi itu semua kita comply gitu. Besi, jadi emang besi ingat besi itu, ingat Importa. ingat besi ingat Importa. Jadi corporate culture itu yang diterapkan sehingga dapat mempertahankan kualitas dari produk supaya bisa tahan lama juga ya. Competitiveness kita. Nah, Zoners, ini kita juga yang paling penasaran, pengen tanya terkait dengan konsep bisnis dari produk Importa Group ini sendiri. Boleh mungkin dijelaskan konsepnya seperti apa sih, Mas? Ya, jadi kita untuk pendekatannya barang kita supaya tersedia dan dibeli sama masyarakat, kita pakai approach-nya 2. Yang pertama tuh kita pakai sistem sales distribusi, jadi B2B, kita mendaya gunakan UMKM Mbak Aya. Jadi UMKM itu kita sebutnya toko mitra, kita partneran sama mereka untuk mereka ikut menjual dan memajang barang kita. Jadi available untuk konsumen di areanya beli di situ, karena barang kita alhamdulillah itu sudah well known, well accepted dari masyarakatnya, kita permudah untuk mereka carinya. Jadi itu sebabnya juga salah satu bentuk ekspansi kita untuk kita perluasannya adalah kita kepengen semakin ke daerah pokoknya tier 2, tier 3, semakin mudah untuk konsumen mau dimanapun di Indonesia untuk cari barang Importa. Itu yang pertama model bisnisnya. Kemudian yang model bisnis kedua, bisnis untuk kita ngejualnya di showroom atau kita sebutnya retail. Jadi konsumen bisa datang untuk ke toko, kemudian ngerasain barang kita, terus nyoba duduk, nyoba inilah segala macam, nyoba buka-bukanya segala macam. Itu yang kita sebut untuk kayak showroom gitu. Tapi sejauh ini feedback masyarakat seperti apa untuk model bisnis yang pertama? Alhamdulillah banget. Jadi memang kita juga justru malah berkacanya dari
capaian juga revenue-nya dari kita melihat bahwa oh alhamdulillah ini produk kita well accepted banget, dan kita ketika minta feedbacknya dari toko mitra juga, ini kayak salah satu jadi breakthrough juga gitu ketika lagi besi, karena kan kita iklim Indonesia itu juga tropis tapi juga curah hujan tinggi, jadi lembab kan. Cuma rayapan gitu ya. Jadi ketika rayapan ya gitu. Jadi ketika benar, ya, iya benar-benar ketika bicara... lembab itu dia potensinya, kalau lembab kan lemari ketika bahan dasarnya partikel dia bisa gelombang. Jadi nutupnya nanti juga udah susah, nggak rapet, jamur, rayap. Jadi biasanya di 3-5 tahun tuh udah periode yang rentan kalau emang itu tempat tinggalnya lembab, itu biasanya juga udah rayap. Juga mungkin kalau yang partikel kayu kan, kalau misalnya dia ada pindah-pindah tuh geser-geser, dia juga biasanya nggak terlalu robust ya, jadi dia bisa agak doyong, nggak bisa lurus lagi. Ya itu alhamdulillah kita juga dapat feedback positif bahwa besi bisa jadi solusi dari itu gitu Mbak. Jadi kuat, anti rayap, anti jamur gitu. Oke, jadi memang untuk apa namanya, konsep bisnisnya sendiri juga selain menguntungkan dari importer sendiri, tapi juga menguntungkan banyak pembisnis kecil, UMKM tadi seperti UMKM, yang dikatakan sama Mas Prima ya. Tapi yang paling menarik juga, ini sedikit sensitif ya pertanyaannya. Mungkin ada nggak terkait dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki Importa Group dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya? Kalau kita lihat kan banyak nih beredar juga yang besi juga banyak. Iya benar. Dan kita juga happy-nya adalah kita juga termasuk salah satu yang paling awal juga gitu untuk yang memperkenalkan dan mempopulerkan furniture, terutama di home yang pada saat itu belum sangat common gitu ya, untuk memakai bahan dasar besi gitu. Dan itu kita pakai sebagai leverage juga, karena akhirnya salah satu produk awal yang nempel brandnya di masyarakat itu adalah Importa. Dan kita Mbak Aya, karena sekarang betul kata Mbak Aya tadi, sudah mulai banyak juga akhirnya kompetitor yang melihat segmen pasar ini kemudian mulai masuk dan ikut bermain, dan kita menjaga banget integrity kita gitu. Jadi kita nggak mau mengkompensasikan quality gitu. Jadi kalau kita bilang ini material platnya, misalnya ini material plat dengan spesifikasi A misalnya, maka kita akan pastikan itu terdelivernya dengan A, karena kompetitor juga banyak tuh yang mulai di lapangan untuk mencari sedikit leverage dari keuntungan harga yang selisih sedikit. Mereka bilangnya A, padahal sebenarnya itu A kurang 3 gitu. Iya, betul. Karena Itu kita masyarakat kadang nggak pay attention to details ya. Iya, tapi mereka akan tahunya biasanya itu begitu dipasang, tapi mau dipindahin kok ini kok nggak robust, kok ini kok gampang goyang kayak gitu. Jadi bisa dibedakan kualitasnya ya dengan Iya, kita nggak mau berkompromi di kualitasnya itu. Oke. Ada nggak mungkin tantangan khusus dari mungkin ketersediaan bahan besi di Indonesia? Mungkin I really wanna know. Iya. Mungkin salah satu challenges terbesar adalah itu tadi, ketika memang banyak ya. Jadi memang ketika ceruk pasar ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, well accepted banget, karena masyarakat Indonesia butuh yang robust, yang nggak ganti-ganti. 5-10 tahun mereka masih bisa pakai dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau. Ternyata banyak sekali diminati, maka semakin banyak kan kompetitor yang bermain di situ. Nah, akhirnya mungkin juga terjadi kompetisi perang harga di situ. Dan untuk memenangkannya itu salah satunya ya memang kami salah satu metodenya adalah seperti yang sekarang ini, jadi super brand, karena kita pengen sekali mengetahui bahwa produk kita itu secara brand itu well accepted, dan kita pengen menjaga komitmennya secara brand Mbak Aya. Jadi kita memang menjaga banget kualitas kita, bahwa kalau itu brandnya Importa, artinya kami bertanggung jawab terhadap kualitasnya, kami bertanggung jawab terhadap post sale service-nya. Karena banyak sekali kompetisi di luaran sana yang cuma kepingin untuk nge-grab first win-nya. Jadi mereka mencoba untuk pukul harga gitu, sekedar supaya dapat first bite aja, tapi habis itu mereka hilang dari pasar. Jadi kalau konsumen atau toko mungkin ada komplain, mungkin mau repeat order, itu mereka nggak bisa gitu, karena kita udah bermain di sini udah 22 tahun ya, berarti ya udah 22 tahun, maka kita masih berencana untuk ada di sini for a long time in the future, insyaallah. Jadi kita menjaga itu, bahwa kita masih ada post sale service-nya untuk
menerima ada komplain atau ada masukan-masukan input apa yang butuh untuk dikembangkan secara desain ke depan gitu-gitu. Oke, that's very nice. Dan juga promosi kan juga penting ya. Kalau dari Importa Group sendiri gimana nih untuk mempertahankan promosi yang terus ada aja inovasinya dari sosmed, dari yang lain-lain. Kalau dari Importa Group sendiri gimana? Iya, jadi kekuatan kami ingin membangun brand yang lebih mengakar lagi. Jadi betul-betul memang itu tagline-nya itu ingat besi, ingat Importa, karena memang itu yang pengen kami bangun. Jadi di berbagai line up furniture, sesuatu yang belum common pun itu kami mencoba untuk membawa besi sebagai salah satu opsi, sehingga itu robust dan itu bisa kami sediakan dengan harga yang terjangkau. Dan ketika orang memilih brand Importa, yang kami ingin tegaskan di situ adalah quality dan integrity yang kami jaga, sehingga post sale service-nya pun jika ada komplain atau ada masukan atau ada apapun, itu pengembangannya akan terus dilakukan, karena kami nggak di sini untuk ada sebentar terus habis itu hilang, tapi kami ingin menjaga komitmen dari nama yang kami sudah besarkan selama 22 tahun dan insya Allah untuk tahun-tahun yang kedepannya gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Ini buat saya juga jadi penasaran terkait tadi kan Mas sempat sebutkan internal corporate culture-nya. Ini saya pengen tahu sumber daya manusianya seperti apa nih Mas? Apakah mengunggulkan anak-anak muda atau seperti apa nih? Iya, jadi resources kita di dalam sumber daya manusianya seperti besi semua. Wah, artinya iya. Jadi memang benar-benar itu brave, entusias, terus kemudian kita bersinergi dan punya integrity, itu juga memang core value yang kita junjung banget. Dan kita harus bisa fleksibel juga ngikutin zaman. Jadi besi dari segi spiritnya, tapi kita tetap fluid gitu, fleksibel. Jadi kayak besi cair. Ya, jadi kayak misalnya teknologi apa yang memang ada di luaran sana yang bisa leveraging competitiveness kita di market, itu kita mau akomodir gitu. Jadi kita nggak takut pada perubahan zaman gitu ya. Instead kita coba untuk embrace, kita rangkul. Jadi apa yang memang bisa kita leverage, kalau itu butuh sinergi dari IT gitu ya, di back endnya butuh IT yang lebih canggih, butuh untuk menginkorporasi apalah yang sekarang ada di luaran sana untuk ada AI, kita coba untuk research semuanya itu gitu. Jadi untuk semuanya akan kita jalani ya bagai besi harus tahan banting ya. Dan yang paling penting adalah apa kebutuhannya konsumen gitu. Jadi semuanya harus mendepankan permintaan dari konsumen juga. Iya. Oke, boleh kreatif, inovatif, tapi harus berdasarkan apa yang mereka butuhin. That's very nice. Ya, Mas Prima, dengan didapatnya penghargaan Super Brands ini, ada nggak mungkin pengaruh terhadap citra dan juga penerimaan produk di pasar? Pastinya Mbak Aya. Jadi kalau sekedar klaim, semua orang kan pasti bisa mengklaim mereka punya produk terbaik, mereka punya sistem terbaik gitu. Oleh sebab itu kan butuh sebuah standarisasi. Jadi mungkin untuk standarisasi manufaktur misalnya ada ISO, untuk standarisasi brand semua orang boleh mengklaim bahwa brand mereka diterima masyarakat, tetapi salah satu standarisasinya adalah standarisasi prestisius dari Super Brands ini. Artinya ini adalah sebuah milestone yang sangat penting buat Importa mengetahui bahwa brand kami diterima oleh masyarakat, dan ketika brand kami itu ada dan hadir membawa Super Brands ini, kami ingin tegaskan kepada masyarakat yang sudah mempercayai brand kami selama ini Mbak Aya, bahwa kami masih akan ada di sini dan berkomitmen untuk menjaga kualitas dan integritas dari brand kami, karena kami ingin ada di sini untuk menjaga kepercayaan dari seluruh konsumen selama ini, dan kami akan ada di sini untuk jangka waktu yang panjang insya Allah, sehingga kami akan terus berkomitmen untuk menjaga integriti brand kami. Untuk yang terakhir sebagai penutup, harapan ke depannya apa nih? Banyak ya. Harapan ke depannya bisa menciptakan mungkin produk-produk dengan desain yang menarik gitu ya. Nah, itu basic sih. Pasti Importa Group punya harapan lainnya. Iya, jadi furniture itu juga memang menjadi salah satu kebutuhan basic needs ya. Dan kita juga melihat dari kebutuhan pasar itu, populasi semakin kita naik terus. Pertumbuhan populasi Indonesia juga salah satu yang paling sehat di Asia dan dunia bahkan juga kan. Pertumbuhan hunian juga bertumbuh, sehingga akhirnya perumahan, hunian, apartemen, hotel itu semakin bertumbuh dan semua pasti membutuhkan furniture. Harapan kami adalah kami bisa menjaga
nama dan kualitas brand yang kami sudah besarkan selama ini, Mbak Aya, untuk kami tetap berkomitmen sehingga orang ketika berpikir tentang furniture, apalagi itu furniture besi, mereka akan selalu teringat pertama adalah Importa. Baik, oke Zoners, luar biasa sekali ya perbincangan saya dengan dua narasumber inspiratif yang membahas banyak sekali hal perjalanan, pengalaman, serta kualitas yang terus diterapkan pada brand-brand hingga akhirnya mendapatkan penghargaan bergengsi Super Brands. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prima Manggala selaku Chief Sales Operation Importa, dan tadi sebelumnya di segmen pertama oke Zoners ada Bapak Thompson selaku Direktur Operasional Wingas. Dan akhir kata saya Aya Nufus, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.